Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Kak Rita. Pada video ini kita akan belajar tentang 3 sub pembahasan. Yang pertama ada operator dasar aritmatik, yang kedua tingkat presidensi, dan ketiga adalah aritmatik. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian apa itu aplikasi Maple dan bagian-bagian dari aplikasi Maple. Yuk, kita ke pembahasan yang pertama. Yang pertama adalah operator dasar aritmatik. Di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, atau mod, yaitu sisa hasil bagi. Penjumlahan disimbolkan dengan tanda jumlah, pengurangan dengan tanda kurang, perkalian menggunakan bintang atau shift 8. Untuk pembagian kita menggunakan garing atau garis miring. Untuk perpangkatan kita bisa menggunakan tanda ini atau kita tekan shift 6, atau bisa juga menggunakan bintang 2 kali atau shift 8 2 kali. Dan yang terakhir ada mod. Oke, kita lanjut saja ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama yaitu tentang penjumlahan. Misalkan ada 2 ditambah 2, kita langsung tekan enter. Maka akan muncul hasilnya yaitu 4 di sebelah kanan. Oke, kita buat contoh lagi. Misalkan 5 ditambah 7, kita tekan enter. Maka akan muncul hasilnya di sebelah kanan, yaitu 12. Oke, kita lanjut ke pengurangan. Misalkan ada contoh soal 4 dikurangi 2, kita tekan enter. Maka hasilnya akan muncul di sebelah kanan, hasilnya yaitu 2. Oke, kita lanjut ke perkalian. Perkalian misalkan ada contoh soal 4 dikali 3. Untuk tanda kalinya kita bisa menggunakan shift 8. Dikali 3, kita tekan enter. Oke, hasilnya ada di sebelah kanan yaitu 12. Oke, kita lanjut untuk pembagian. Pembagian misalkan 20 dibagi 5. Untuk tanda baginya kita menggunakan garing atau garis miring. Dibagi 5, kita langsung tekan enter. Dan hasilnya ada di sini yaitu 4. Oke, lanjut ke perpangkatan. Untuk perpangkatan ini ada 2 cara. Kita bisa menggunakan shift 6 atau shift 8 2 kali. Untuk contoh yang pertama kita menggunakan shift 6. Misalkan 2 pangkat 2. Kita tekan shift 6 pangkat 2. Lanjut kita tekan enter. Maka akan muncul hasilnya di sebelah kanan. Lanjut, kita sekarang akan menggunakan tanda pangkat menggunakan shift 8 2 kali. Contohnya sama ya, 2 pangkat 2. 2 shift 8 2 kali pangkat 2, kita tekan enter. Oke, hasilnya sama yaitu 4. Untuk mod, sekarang kita lanjut ke mod atau hasil bagi, sisa hasil bagi. Misalkan ada contoh soal 24 mod 4. Mod 4, kita tekan enter. Oke, hasilnya 0. Kenapa kok 0? Karena 24 dibagi 4 itu tidak bersisa atau habis. 4 membagi habis 24 dan tidak ada sisanya. Oke, kita lanjut ke contoh yang lain. Misalkan ada contoh 25 mod 5. Langsung saja kita tekan enter. Hasilnya 0 karena 5 membagi habis 25. Oke, bisa kan? Mudah bukan? Oke, jika ada contoh soal lagi 25
mod 4. Kenapa kok hasilnya 1? Karena 4 tidak habis membagi 25 dan masih ada sisa 1. Oke, mudah bukan caranya? Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang tingkat presidensi. Tingkat presidensi di dalam pengoperasian operator dasar secara bersamaan. Maka Maple akan bekerja sesuai urutan tingkat presidensi operator aritmatik tersebut mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, yaitu mulai dari yang sebelah kiri sampai ke yang sebelah kanan. Yang ini adalah tanda perpangkatan. Untuk ini adalah perpangkatan. Yang ini ada perkalian dan pembagian. Oke, selanjutnya ada penjumlahan dan pengurangan. Oke, yang terakhir ada mod atau sisa hasil bagi. Oke. Tingkat presidensi itu melihat dari tingkat yang paling tinggi, yaitu dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Kita lanjut ke contoh soalnya saja ya. Misalkan ada contoh soal 3 ditambah 4 dikali negatif 2 tutup kurung negatif 2 dikurangi 4 dibagi 2. Oke, kita tekan enter, maka hasilnya akan muncul di sebelah kanan, yaitu negatif 7. Oke, kalau kita hitung secara manual, kita mulai dari yang sebelah kiri dulu. Di sini ada penjumlahan sama perkalian. Tadi tingkatan perkalian sama penjumlahan lebih tinggi perkalian. Jadi kita dulukan yang perkalian. 3-nya tetap kita tulis 3 ditambah 4 dikali 2, yaitu negatif 8. Oke, sekarang karena perkalian sama pembagian sama tingkatannya, maka pembagian kita kerjakan terlebih dahulu. 4 dibagi 2 yaitu menghasilkan 2. Sama hasilnya negatif 7. Kita lanjutkan. 3 negatif 8 ditambah negatif 2 yaitu negatif 10. Dalam kurung 10. Oke, hasilnya sama, yaitu negatif 7. Dalam operasi yang diberikan, operator perkalian dan pembagian memiliki tingkatan yang sama, yaitu lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan, sehingga perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Kak, kenapa sih perkalian sama pembagian memiliki tingkatan yang sama, tapi kok perkalian dulu yang diselesaikan? Ingat, tadi kita melihat dari yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri kita selesaikan terlebih dahulu. Karena perkalian ada di sebelah kiri dengan pembagian. Oke. Dan hasilnya yaitu negatif 7. Oke, contoh yang kedua, misalkan ada contoh soal 5 ditambah 10
maaf, 5 ditambah 10 dibagi 10 dibagi 2 dikurangi 4 dikali 2. Oke, hasilnya akan muncul di sebelah kanan 2. Oke, kita coba hitung ya pakai manual. Dari sebelah kiri dulu ya. 5-nya tetap 5 ditambah, karena pembagian berada di sebelah kiri, maka kita selesaikan terlebih dahulu. 10 dibagi 2 yaitu 5, kemudian 4 dikali 2, 8, dikurangi 8. Maka hasilnya itu 2. Pada aplikasi Maple akan bekerja sesuai urutan tingkat presidensi operator aritmatik tersebut, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, yaitu mulai dari yang sebelah kiri sampai yang ke sebelah kanan. Yang contoh pertama ini, perkalian berada di sebelah kiri, maka kita selesaikan terlebih dahulu. Untuk contoh yang kedua ini, pembagian berada di sebelah kiri, maka kita selesaikan terlebih dahulu daripada perkalian, meskipun tingkatannya sama. Tingkat presidensi suatu operator dapat dinaikkan, misalnya operator penjumlahan dapat diubah untuk lebih diprioritaskan daripada perkalian. Untuk menaikkan tingkat presidensi suatu operator dapat dilakukan dengan menambahkan tanda kurung. Misalkan ada contoh dalam buka kurung 3 ditambah 4 dikali buka kurung negatif 2 dikurangi 4 dibagi 2. Kita tekan enter, maka hasilnya yaitu negatif 21. Kita kerjakan secara manual. Yang dalam kurung kita selesaikan terlebih dahulu. 3 ditambah 4 yaitu 7 dikali negatif 2 dikurangi 4 sama dengan negatif 6. Maaf, 6. Kita tutup kurung. Oke, kita bagi 2. Hasilnya sama, yaitu negatif 21. Udah bukan? Oke, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang assignment. Assignment yaitu pemberian nilai pada suatu variabel untuk disimpan pada alamat tertentu pada memori komputer yang suatu saat dapat digunakan atau dipanggil kembali. Nilai yang diasik pada suatu variabel dapat berupa konstanta maupun berasal dari suatu operasi sintaks. Untuk assignment dalam Maple adalah variabel titik 2 sama dengan nilai. Kita ke contoh soalnya. Sebagai contoh, misalkan ada A. Untuk tanda titik 2 sama dengan kita bisa menggunakan di kolom simbol. Di sini ada titik 2 sama dengan. Kita masukkan nilai, misalkan A titik 2 sama dengan 5. Dan B titik 2 sama dengan nilainya B misalkan negatif 34. Kemudian C titik 2 sama dengan 2 dikali A ditambah B. Maka hasilnya
negatif 24. Untuk perintah yang pertama berfungsi untuk mengasigmen variabel A dengan nilai 5. Perintah kedua untuk mengasigmen variabel B dengan nilai negatif 34. Untuk perintah yang ketiga, mengasigmen variabel C yang nilainya merupakan hasil operasi dari 2A ditambah B. Kenapa kok hasilnya bisa negatif 24? Kita coba dengan cara manual. 2, A-nya kita gantikan dengan nilainya, yaitu 5. Ditambah B-nya kita ganti dengan negatif 34. Maka hasilnya sama, yaitu negatif 24. Oke, kita ke contoh soal lagi. Misalkan ada X, titik 2 sama dengan nilai X kita masukkan, yaitu 6. Ada Y, titik 2 sama dengan nilainya yaitu 2. Kemudian kita cari Z, titik 2 sama dengan, kita masukkan 3X ditambah Z. Kita tekan enter. Oke, maka hasilnya 20. Kita coba dengan cara manual, kita masukkan nilai X dan Z-nya. 3, X-nya kita ganti dengan 6. Ditambah Z-nya kita gantikan dengan 2. Kita tekan enter, maka hasilnya sama, yaitu 20. Oke, contoh selanjutnya, misalkan ada P, titik 2 sama dengan nilainya yaitu kita misalkan 12. Kemudian Q, titik 2 sama dengan 5. Kemudian R, titik 2 sama dengan 6P ditambah 2Q. Oke, kita tekan enter, maka hasilnya yaitu 82. Kita coba masukkan nilai P dan Q. Misalkan 6, kita masukkan aja langsung. 6 dikali P-nya tadi 12, kita masukkan langsung 12 ditambah 2. P-nya kita ganti dengan 5. Oke, kita masukkan 5. Maka hasilnya sama, yaitu 82. Oke, kita ke contoh selanjutnya. Jika diketahui nilai dari K, titik 2 sama dengan 7, kemudian L, titik 2 sama dengan 5, kemudian kita tentukan nilai dari M. M, titik 2 sama dengan 5K dikurangi L. Maka hasilnya 30. Kita coba ganti K dengan 7, L-nya dengan 5. 5 dikali K-nya kita ganti dengan 7 dikurangi L-nya 5. Maka hasilnya sama, yaitu 30. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Rani membeli, misalkan ada contoh soal Rani membeli buku tulis dan pensil di toko A. Satu buah buku tulis harganya 2.000 dan satu
buah pensil harganya 1.000. Jika Rani membeli 10 buku tulis dan 5 pensil, berapa total uang yang harus dibayarkan oleh Rani? Oke, kita misalkan A itu ada buku tulis, kita misalkan dengan A. Pensil kita misalkan dengan B. Maka penyelesaiannya kita masukkan datanya yang kita ketahui tadi ya. Kita masukkan data yang kita ketahui tadi. Misalkan A titik 2 sama dengan nilai A tadi, satu buah buku tulis harganya 2.000. Kita masukkan nilainya 2.000. Kemudian B titik 2 sama dengan harga satu buah pensil tadi 1.000, kita masukkan nilainya. Kemudian berapa total uang yang harus dibayarkan Rani, dan C titik 2 sama dengan tadi Rani membeli 10 buku tulis, jadi 10A ditambah 5B. Tekan enter. Maka uang yang dibayarkan oleh Rani, yang harus dibayarkan oleh Rani yaitu 25.000. Kita cek A-nya sama B, kita ganti dengan nilai 10 dikali A-nya tadi nilainya 2.000 ditambah 5 dikali BB-nya yaitu harga pensil 1.000. Maka hasilnya sama, yaitu 25.000. Oke, contoh selanjutnya. Ibu membeli minyak goreng A dan B. Minyak goreng A harganya 14.000 per kantong. Minyak goreng B harganya 16.000 per kantong. Jika ibu membeli minyak goreng A sebanyak 10 kantong
dan minyak goreng B 2 kantong, maka berapa uang yang harus dibayarkan oleh ibu? Oke, kita misalkan misal minyak goreng A kita misalkan dengan A. Biar nggak sama, kita misalkan X. Minyak goreng B kita misalkan Y. Oke, untuk penyelesaiannya kita masukkan datanya. Tadi minyak goreng A kita misalkan dengan X, maka X titik 2 sama dengan minyak goreng A tadi satu per kantongnya harganya 14.000, kita masukkan datanya 14.000. Kemudian minyak goreng B kita misalkan Z, titik 2 sama dengan harganya yaitu 16.000 per kantong. Oke. Kemudian yang ditanyakan berapa uang yang harus dibayarkan oleh ibu, maka Z titik 2 sama dengan tadi ibu membeli minyak goreng A sebanyak 10 kantong, maka 10X ditambah membeli minyak goreng B sebanyak 2 kantong, 2C. Maka hasilnya total uang yang harus dibayarkan oleh ibu adalah 172.000. Kita masukkan X dan Y-nya dengan nilai yang kita ketahui. 10 dikali 14.000 ditambah 2, Y-nya tadi nilainya 16.000. Maaf, kita kalikan 16.000. Oke, tekan enter, hasilnya sama, yaitu 172.000. Mudah bukan untuk mempelajari aplikasi Maple? Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.